itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan itu ada empat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan utama yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Dan neraca adalah salah satu laporan keuangan utama yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada titik waktu tertentu. Neraca juga menggambarkan bagaimana aset perusahaan didanai baik melalui kewajiban utang maupun ekuitis modal. Laporan perubahan modal adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitis pemilik atau pemegang saham selama periode tertentu. Yang terakhir itu ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu laporan keuangan utama yang menunjukkan aliran masuk dan keluaran kas perusahaan selama periode tertentu. Selanjutnya di sini ada metode dan teknik analisis laporan keuangan. Di sini analisis sendiri dibagi menjadi 3, yaitu analisis horizontal, yang kedua analisis vertikal, dan yang ketiga analisis industri. Di sini analisis horizontal adalah merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Biasanya perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal untuk mengidentifikasi tren atau pertumbuhan dan penurunan. Yang kedua itu analisis vertikal. Analisis vertikal itu keuangan berikutnya adalah analisis vertikal. Analisis ini kerap dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda di satu laporan sama dan di periode yang sama pula. Di sini ada juga analisis tren. Analisis tren atau tendensi itu metode analisis untuk mengetahui keadaan keuangan perusahaan apakah cenderung naik, turun, atau tetap. Dan yang di sebelahnya ada juga analisis persentase per komponen, yang dimana itu teknik analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan, baik yang ada dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi. Dan selanjutnya di sini ada pengertian rasio keuangan. Pengertian rasio keuangan sendiri itu adalah angka yang diperoleh dari perbandingan antara pos-pos laporan keuangan yang relevan dan signifikan. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, kesehatan keuangan, dan perkembangan perusahaan. Di sini juga sudah ada fungsi analisis rasio keuangan. Selanjutnya itu ada pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang atau kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini merupakan indikator performa perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada kreditor. Di sini sudah dijelaskan tujuan dan manfaatnya dari rasio likuiditas itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Di sini juga ada pengertian rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah metrik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini dikenal sebagai Lafarge Ratti.
Sederhananya, rasio solvabilitas adalah metrik untuk mengukur kesehatan perusahaan dari sisi kemampuan membayar tanggungan utang. Di sini juga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas sendiri itu untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menunjang operasional perusahaan. Rasio ini juga dapat diartikan sebagai ukuran tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya. Semakin tinggi nilai rasio aktivitas diantaranya adalah rasio perputaran piutang, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran modal kerja, rasio perputaran aktiva tetap, dan total aset turnover. Di sini ada juga rasio profitabilitas. Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba relatif terhadap pendapatan, biaya operasional, aset neraca, atau ekuitas memegang saham. Rasio ini juga dapat diartikan sebagai ukuran seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan laba maksimal dengan menggunakan semua faktor perusahaan yang ada. Rasio profitabilitas juga merupakan alat penting untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Di sini juga ada pengertian rasio keuangan bank. Pengertian rasio keuangan bank sendiri itu ukuran atau perbandingan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan dalam suatu periode akuntansi. Rasio keuangan bank dihitung dari akun-akun atau komponen-komponen di laporan keuangan. Selanjutnya di sini juga ada penggunaan rasio keuangan bank, di mana penggunaannya itu mengetahui kemampuan bank dan menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, mengetahui kemampuan bank dalam mendukung kegiatan bank secara efisien. Selanjutnya, mengetahui kondisi dan hasil keuangan bank secara perkiraan, mengidentifikasi masalah manajerial dan operasional, mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, mempertimbangkan awal dalam pemilihan investasi. Selanjutnya, mengukur tingkat keberhasilan manajemen bank. Di sini juga ada pengertian modal kerja. Pengertian modal kerja sendiri itu merupakan modal bersih yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan sehari-hari. Modal kerja misalnya dari perhitungan selisih di antara aktiva lancar dan hutang lancar. Di sini juga ada jenis-jenis modal kerja. Jenis-jenisnya itu ada kas atau uang tunai, yang kedua itu ada piutang, dan yang ketiga itu ada persediaan, dan yang ketiga itu ada modal kerja permanen, dan yang terakhir itu ada modal kerja variabel. Baik, di sini juga ada yang namanya laba kotor. Laba kotor sendiri itu adalah keuntungan penjualan yang didapatkan perusahaan setelah mengurangi biaya produksi dan penjualan produk atau jasa. Laba kotor juga dikenal sebagai penjualan atau pendapatan kotor. Di sini juga ada break-even point. Yang dimaksud itu adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk, atau juga untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.